Preso, preso, pagkatuna naman ka diyan gaya. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa kita di program hari ini yaitu obrolan yang hadir sahabat budaya obrolan khusus tema khusus Astacita Pelestarian Budaya. Dan kita akan bicara tentang warisan budaya dan sejarah di balik nama kampung di Makassar. Dan alhamdulillah pula saya sudah bersama Bapak Muhammad Arif Siki Deng Ngirate. Beliau adalah guru SMA Negeri 2 Makassar, juga Ketua Agupena Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Arif Siki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah sehat-sehat. Baru datang lagi kali ini. Wah, lama sekali juga saya rindukan ini. Kapan lagi nih bincang-bincang di studio ini. Alhamdulillah sudah datang bersama kami dan hari ini kita akan bicara mengenai satu topik sahabat budaya, warisan budaya dan sejarah di balik nama kampung di Makassar. Baik, untuk itu kita akan ke Pak Arif Siki. Bagaimana Bapak melihat pentingnya sejarah lisan yang tersimpan di balik nama-nama kampung di Makassar? Silakan Pak Arif Siki. Ya, kami ingin sampaikan bahwa di masyarakat kita itu dulu-dulunya itu memang budaya menulis itu sangat kurang. Ya. Kita lebih banyak bertutur dari satu generasi ke generasi. Yang ini yang kita sebut dengan sejarah lisan. Ya. Jadi generasi kita itu menyampaikan sebuah informasi yang ada mungkin katanya dan sejarah, tetapi mereka jarang menulis, jarang sekali menulis. Ya. Mereka itu menuturkannya secara lisan. Inilah yang turun. Nah, yang sebenarnya tuturan-tuturan sebenarnya di satu sisi bagus, cuma soal validitas data itu kadang termasuk orang yang menyampaikan itu kadang bisa saja ya tanggal, waktu dan kejadiannya itu bisa saja berbeda. Iya. Karena kemampuan daya ingatnya itu, dan orang yang menerima kemungkinan juga bisa berbeda-beda, sehingga boleh-boleh ya objektivitas dari sejarah lisan itu bisa saja bergeser, ya boleh saja ya, tetapi ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan orang yang penutur ini bisa namanya daya ingatnya bagus dan orang menerima, sehingga dan ini saya pikir ini memang sejarah lisan ini adalah hak modal kita ya, dan ini tidak bisa dipungkiri dan itu masih banyak tersebar di masyarakat kita. Nah, kita berharap bahwa sejarah lisan ini mudah-mudahan bisa dipetakan, bisa dikumpulkan menjadi sebuah catatan yang sangat berguna nanti. Ya, dan kita membentuk namanya Agupena. Nah, bagaimana Agupena ini sendiri? Ya, silakan. Agupena itu kan adalah Asosiasi Guru Penulis Indonesia. Ya, kami berkiprah bahwa kami memulai bahwa teman-teman guru itu mulailah mencatat atau menulis utamanya yang semua peristiwa-peristiwa yang mungkin ada kaitannya dengan peristiwa, silakan sesuai dengan genrenya masing-masing. Nah, kita juga berharap bahwa masing-masing guru kan misalnya pada saat dia mengajar dia kan bisa bercerita. Siapa tahu dari informasi anaknya dia bisa mengetahui bahwa di wilayahnya ada cerita-cerita yang mungkin ada kejadian daerah atau peristiwa yang mungkin didapatkan dari kakeknya atau orang tuanya. Nah, kita berharap guru-guru itu bisa mengakomodir ya, mengabsen dalam bentuk tulisan sehingga bisa terdata dengan baik. Nah, itulah salah satu harapan kita dengan kehadiran dari Agupena itu sendiri, dan kita berharap guru-guru akan melakukan semuanya begitu. Iya, tahu. Alhamdulillah. Nah, Pak Arif, judul kita ini menarik, wisata budaya dan sejarah di balik nama kampung di Makassar. Nah, adakah satu atau dua contoh nama kampung yang menurut Bapak ini paling kaya akan sejarah atau filosofi dan apa maknanya begitu? Silakan Pak Arif. Sebenarnya kalau kita mau mengakui secara jujur bahwa semua nama-nama kampung yang ada di kota Makassar itu sejak pertamanya ada itu sebenarnya pertama itu pasti berkaitan dengan nama-nama bahasa Makassar. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ini adalah memang terbangun dari masa kerajaan Goa dan Tallo.
Dan ini wilayah yang ada sekarang di sini ini itu masih wilayah Talok yang lebih banyak dominan pengaruhnya kan. Nah, tentu karena mereka didominasi oleh suku Makassar, maka proses penamaannya itu tentu menggunakan nama-nama Makassar. Nah, penggunaan nama-nama ini tentu kan ada kaitannya dengan sejarah, ada namanya harapan-harapan dan segala macamnya. Nah, tetapi ada beberapa yang saya mau sampaikan bahwa dari sekian banyak itu yang boleh dikata hampir semua penting, tetapi saya ingin menyampaikan satu ya, seperti Paropo. Ya, Paropo itu yang ada di sekitar Kecamatan Panakukan itu banyak sejarah yang bisa diungkap di situ. Ya, pertama kita ambil dulu kata Paropo. Itu adalah tempat, Paropo itu adalah untuk menangkap ikan. Nah, di sana itu memang wilayahnya memang dulu adalah memang tempat berkumpul para bangsawan yang diundang segala macamnya untuk berkumpul untuk menangkap lalu mereka makan sama-sama. Nah, itu sehingga disinilah akan terjadi keakraban dan segala macamnya di antara para bangsawan, termasuk undang-undang dari kerajaan-kerajaan, termasuk dari Bugis, itu mereka diundang untuk kumpul di situ. Nah, di Paropo juga sendiri itu bahwa ada sebuah tokoh-tokoh yang menyebarkan agama juga di situ. Itu dimulai dari situ, sehingga salah satu warisannya kita kenal dengan tarian PPPP Karimaka. Dan itu akan menjadi simbol bahwa tarian PPPP Karimaka salah satu yang menjadi, kalau tidak salah, inisiatornya juga adalah dari Lok Moriantang, Datuk Panggentungan, ya, itu semua di situ, dan itu mereka wariskan dan sampai sekarang masih dirasa masih sering diadakan dan sebagai simbol budaya dan menjadi ciri khas, termasuk perayaan Maulid ya, Maulid Paropo ya, Maulid Lomponya di Paropo, dan itu dipusatkan di masjid yang pertama dianukan itu di situ, itu yang kalau bisa kita lihat di situ. Ya, itu baru sebagian yang ada di Paropo. Nah, yang kedua, ya saya sebutkan misalnya seperti Jongaya. Ya, Jongaya itu boleh dikata adalah sentralnya para bangsawan kerajaan Goa, ya, lalu termasuk kerajaan-kerajaan itu berkumpul di situ. Kenapa? Karena mereka masih satu rukun keluarga. Nah, kenapa disebut Jongaya? Karena di situ kumpul semua para bangsawan, termasuk raja-raja yang ada di situ. Maka kita sudah tahu bahwa kebiasaan para bangsawan atau raja-raja untuk berburu itu adalah binatang ciri khasnya adalah rusa. Rusa itu dalam bahasa Makassar adalah jonga, dan mereka di situ kan banyak hutan-hutan. Mereka sengaja lepas di situ untuk mereka semacam adu ketangkasan, memburu, maka jadi disebut dengan Jongaya. Ya, gitu. Ya, itu di kawasan sana itu. Baik, Pak. Nah, menurut Pak Arief Sigit sendiri, mengapa pelestarian bahasa daerah menjadi semakin penting di era modern ini, terutama bagi generasi muda di Makassar? Ya, saya ingin mengatakan bahwa khusus untuk di daerah kita, saya ingin mengatakan bahwa proses regenerasi, pengenalan, pendalaman tentang pengetahuan tentang bahasa daerah itu, saya ingin mengatakan itu sedikit lambat dibandingkan dengan daerah lain. Saya bukan cemburu kepada masyarakat Jawa, ya, tetapi kita lihat bahwa masyarakat Jawa itu mereka sangat menjaga namanya bahasa ibu. Bahasa ibu ini adalah bahasa daerah. Coba kita lihat kalau kita suatu saat kita pergi ke Jawa, di daerah Jawa itu hampir semua, mulai dari kecil sampai kakek-kakek itu mereka menggunakan bahasa ibu semua. Nah, inilah menjadi eksisnya bahasanya mereka. Kita di sini, mohon maaf, ya, untung dalam satu rumah tangga itu menggunakan bahasa daerah. Nah, inilah menjadi, saya katakan, benang merahnya kenapa prosesnya itu agaklah bahasa daerah kita itu karena dipelajarannya di sekolah. Itu pun durasinya hanya berapa jam. Betul. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa perlu ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk bagaimana generasi muda lebih dekat, lebih mencintai bahasa daerah yang mereka punya sendiri. Tidak usah harus bangga dengan bahasa daerah yang lain. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita, utamanya dari semua pihak lah, yang dalam bidang pendidikan dan segala macamnya. Makanya tidak heran saya bersyukur jika ada pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan bahasa daerah. Itu bagus, adalah langkah yang strategis. Tapi sekali lagi, bahasa daerah bisa dilestarikan, kita bisa mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana dengan perbedaan suku dalam rumah tangga itu? Tidak ada masalah. Saya pikir justru dengan perbedaan suku kan dia akan bisa mengenal. Katakanlah seperti saya orang Makassar, istri saya orang Jawa. Ya tidak ada masalah.
Ya, Terus artinya bahasa apa yang dikenalkan Pak? ya Tabe? artinya dalam hal-hal tertentu ya untuk bisa kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi tidak ada salahnya untuk hal-hal tertentu untuk memperkenalkan mereka untuk bisa mengenal. Tidak ada kita misalnya pakai bahasa daerah seperti misalnya panggilan-panggilan atau nama-nama segala macamnya, atau kita ajak ke kampung. Nah kemudian untuk dari pihak Jawa kita juga sering ajak supaya mereka mengenal. Nah inilah salah satu bentuk namanya proses internalisasinya dalam bentuk perlakuan atau treatment. Nah itu saya pikir yang bisa dilakukan untuk bagaimana generasi kita sekarang itu bisa mengenal atau mencintai bahasa daerah itu sendiri. Iya juga sih. Iya. Oke, Pak Arief, banyak nama kampung di Makassar menggunakan bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Iya. Bagaimana pemahaman makna di balik ke nama-nama ini? Mungkin dapat juga membantu kita memahami sejarah budaya dan identitas leluhur kita ini. Silakan Pak. Artinya begini, kalau kita melihat dari sejarahnya, ya saya katakan tadi bahwa wilayah yang di Kota Makassar itu sebenarnya adalah wilayah Kerajaan Goa Talok. Ya. Dan praktis nama-nama yang ada di situ adalah nama-nama yang boleh dikata berasal dari bahasa Makassar. Ya. Nah, di dalam bahasa Makassar itu sendiri kita harus mengetahui ada namanya bahasa Makassar halus. Hampir sama dengan bahasa-bahasa Jawa. Ya. Bahasa Jawa itu malah ada 3 tingkatan. Ya bahasa yang katakanlah tanda kutip kasar, menengah dan halus itu. Nah, kita itu ada contoh ya. Tamalandrea. Ya, itu tama itu adalah semacam bahasa halusnya yang menunjukkan tidak landre, tidak bosanlah dan segala macamnya. Nah, jadi penggunaan itu para orang tua kita yang mungkin pertama kali menamakan nama itu sudah menggunakan nilai-nilai filosofi yang ada di dalamnya. Kenapa harus menggunakan bahasa halus? Dalam arti bahwa dengan bahasa halus ini mereka menunjukkan rasa kesopanan, sopan santun dan segala macamnya, dengan harapan bahwa anak-anak kita akan tahu. Nah itu. Kemudian kita melihat bahwa kalaupun ada penggunaan bahasa Bugis yang mungkin belakangan itu yang namanya bahwa Kota Makassar ini adalah kota yang memang multikultural dari itu sejak beberapa abad yang lalu. Itu mungkin adalah proses di dalam dinamika. Nah, kita berharap bahwa jelas bahwa penamaan itu ada semacam memberikan harapan. Memberikan harapan, memberikan semacam semangat dan segala macamnya untuk apa? Mereka hidup sama-sama rukun di dalam. Kita ambil contoh Minasa Upa. Minasa kan harapan. Upa adalah misalnya yang kita harapkan adalah arti mudah-mudahan muncul, ya kan? Nah, jadi di dalamnya kan itu multi etnis. Ya, bahwa mereka yang tinggal di dalam itu ada harapan bagaimana mereka hidup damai dan segala macamnya. Dan itulah simbol-simbol penggunaan nama-nama yang ada kaitannya dengan nilai-nilai filosofi itu tadi. Oke, baiklah. Nah, Pak Arief sebagai seorang guru. Bagaimana Pak Arief mendorong minat siswa untuk lebih mendalami dan menggunakan bahasa daerah mereka yang terkadang dianggap kuno begitu? Lebih sukanya K-pop. Oke, silakan Pak Arief. Saya sering mengajar kepada Nana dan pada saat kita membahas tentang ini contoh-contoh ini, saya sampaikan bahwa banggalah dengan ciri khasmu sendiri. Saya selalu tekankan itu. Kenapa? Kalau Anda bangga dengan ciri khas sendiri berarti Anda dengan sendirinya melestarikan dari mana Anda berasal. Ya. Nah, tidak apa-apa kita mempelajari sesuatu, katakanlah misalnya dari budaya luar, tetapi bukan untuk diikuti. Kenapa? Boleh jadi budaya mereka sangat jauh berbeda nilai-nilainya yang ada dalam masyarakat dengan budaya kita. Nah, makanya selalu saya tekankan bahwa Ananda mungkin berasal dari Bugis, mungkin berasal dari Makassar, Mandar atau Toraja atau Jawa segala macamnya, banggalah. Nah, lebih bagus kita membangunkan. Kenapa? Karena itu lebih bercirikan kepada ciri khas kita, identitas kita. Nah, sekali saya katakan bahwa jangan malu. Jangan malu. Apa yang Anda pelajari sekarang ini tidak ada salahnya kita bisa berbahasa Inggris, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita bisa berbahasa Korea. Untuk apa? Hubungan internasional. Tetapi untuk ke dalam, banggalah dengan daerahmu, banggalah dengan budayamu, banggalah dengan bahasa. Itu yang selalu saya tekankan itu sebagai seorang guru. Oke. Pak Arief, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali saat lagi selepas yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bokaholik, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bokaholik, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru. Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak. Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang. Saya Papua. Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Arif Siki di siang hari ini, sahabat budaya, dan kali ini masih bicara tentang warisan budaya yang ada di nama kampung. Oke. Baik, Pak Arif, bagaimana, atau Bapak ini adalah Ketua Agopena di Sulawesi Selatan. Apa peran literasi, baik literasi baca maupun literasi digital, dalam upaya mendokumentasikan dan mempublikasikan warisan sejarah lisan nama kampung ini? Silakan Pak Arif. Ya, sebagai organisasi profesi yang kita berkutat di bidang penulisan, literasi, ya kita berharap, dan ini salah satu misi kami, bagaimana teman-teman guru, ya apakah yang bergabung di dalam Agopena atau tidak, atau yang simpatisan, itu kita menghimbau bahwa guru yang baik sebaiknya dia menulis. Ya. Kenapa? Karena di sana dia akan bisa berbagi pengalaman. Kalau dia tidak bisa menulis, dia akan sampaikan dengan cara apa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap bahwa dengan budaya tulis ini, itu tentu akan bisa mengarsipkan semua dokumen-dokumen yang mungkin dia bisa dengar, dia bisa lihat, dia bisa misalnya dapatkan dari berbagai sumber yang mungkin di daerahnya masing-masing. Nah, kita berharap bahwa di setiap, misalnya kalau kita punya namanya cabang-cabang di berbagai kabupaten, nah kita berharap, kita minta tolong cari ke informasi di Muridka, atau misalnya kalau kita kumpul sama orang tua peserta didik, itu cari-cari informasi, cerita-cerita apa yang terkait dengan kearifan lokal yang bisa kita angkat, lalu tolong dicatat, ditulis, nanti kita akan edit, nanti kita akan susun yang baik supaya bisa menjadi buku. Nah, dengan buku inilah salah satu bagaimana bisa tercipta sebuah literasi budaya baca, ya, yang bisa dibaca oleh semua kulit. Sehingga dengan ini
akses informasi yang tidak akan putus. Kenapa? Karena generasi kita itu tadi saya katakan dengan hanya kita akan susun dengan benar supaya dia bisa membaca, suka membaca. Ada pencerita begini di kabupaten ini, ada pencerita begini di kecamatan ini. Kita harapkan begitu. Nah, oleh karena saya katakan bahwa kita berharap semua guru mau melakukan itu. Ya. Kenapa? Karena terkait dengan misinya itu tadi. Kalau ke internet sendiri, Pak Arif, apakah juga ada salah satu publikasi yang dilakukan untuk menjaga warisan budaya itu? Ya, blog saya pikir, mungkin atau apa yang buat di internet? Betul. Platform itu. Ya, sudah ada beberapa di antara teman kami selaku anggota PEGAN itu sudah menyusun buku dan banyak juga menuangkan ide-ide pemikirannya di berbagai media yang ada, apakah dalam bentuk blogger ya, sebagai blog ya, sebagai blogger ataukah dalam referensi artikel yang lain di Wikipedia dan segala macam. Itu sudah ada beberapa ya. Walaupun kami harus akui itu memang masih kurang. Utamanya yang terkait dengan kearifan lokal ya, utamanya. Nah, tadi saya katakan bahwa disinilah titiknya kenapa kita menghimbau untuk mereka proaktif. Ya, karena saya yakin di masyarakat itu banyak tersimpan informasi-informasi lisan yang sebenarnya macam itu harus dibukukan, dan kita berharap Agupen ini yang bisa menindaklanjutinya. Itu harapan kita ke depan itu. Oke. Pak Arif, bicara tentang tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempertahankan keaslian nama dan sejarah kampung, terutama dengan adanya pembangunan dan modernisasi kota. Seperti apa nih Pak Arif? Ya, saya tarik nafas begitu ya. Oke. Kenapa saya tarik nafas? Saya sedikit agak pesimis ya. Bahwa mohon maaf kalau saya katakan bahwa kadang kita tidak punya semacam role aturan yang tegas terkait dengan adanya investor yang masuk ke dalam sebuah wilayah dengan membawa nama-nama asing. Itu artinya begini, kalau pemerintah kita mau konsisten menjaga eksistensi budaya kita, tadi saya katakan seharusnya nama-nama lokal itu harus muncul. Jangan begitu misalnya ada investor, mohon maaf saya katakan dia menggunakan nama-nama asing, ini kan akan melunturkan riwayat atau eksistensi kampung di mana lokasi kegiatan atau proyek itu tersebut terbangun. Itu bisa saja. Nah, apa yang muncul sekarang? Orang lebih mengenal kawasan ini, kata-kata perdagangan di kawasan ini, hilang nama-nama anunya. Kenapa? Di situ mungkin ada jejak-jejak sejarah yang harus kita anukan. Mohon maaf ya. Contoh di sekitar CPI dan segala macamnya, itu dan sampai ke selatan itu kalau orang hanya mengenal kawasan Tanjung Bunga atau kawasan katakanlah misalnya yang Center Point of Indonesia CPI ya, itu kan yang kalau anak-anak sekarang itu hanya dia lihat. Nah, tetapi kalau misalnya maksud saya, kalaupun misalnya ditampilkan juga di situ ada semacam slide atau apa yang bahwa riwayat di sini kampung itu ada, itu akan menjadi lestari. Itu anak akan tahu, di kampung di sini dulu sebelum ada namanya CPI ada namanya kampung ini, dan itu ada peristiwa-peristiwa yang bisa dikatakan di sini. Nah, itu yang tidak ada. Dia tidak tahu kalau dulu itu Pantai Losari itu luas ya. Sekarang kalau kita sekarang mau bicara Pantai Losari, di mana pantai? Sudah tidak ada pantai. Nah, artinya makanya penamaan nama Pantai Losari sekarang itu saya pikir sudah barangkali kalau saya mengatakan lebih hilangkan. Kenapa? Karena sudah tidak ada. Tidak kayak dulu kita punya meja panjang. Betul. Dulu ada istilahnya bangku terpanjang di dunia. Meja panjang terpanjang, meja terpanjang di dunia. Betul. Nah, sekarang orang sudah tidak menemukan lagi. Nah, pertanyaannya apakah masih kita menggunakan istilah pantai? Nah, maksud saya tidak ada apa-apa di situ dengan teknologi yang ada sekarang, tapi kan bisa ditampilkan ya di apa namanya itu layar monitor itu latar belakang tempat yang ditempati itu ada, sehingga orang betul di sini ada namanya di pantai ini. Kalau masih ada fotonya ini. Pak. Saya pikir banyak dokumentasi kok di internet. Ya, kita ingat ya tahun 1930 menurut catatan Belanda, Pantai Losari adalah pantai yang terindah. Pantai yang terindah. Iya. Dan itu masuk kategori dunia. Dan itu fotografer Belanda loh yang mendokumentasikan. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, tapi dalam perkembangannya, itu tadi saya katakan, memang perlu lah
perlu kita kepedulian dari semua pihak, utama dari pihak pemerintah untuk mau melihat bagian ini. Ya, jangan hanya saya katakan dari sisi inspektor saja masuk, tapi di sisi lain kita menghilangkan. Sekali lagi kita akan kehilangan jati diri kalau kita melupakan itu. Iya, oke. Baik. Nah, Pak Arief, bagaimana kita melihat penggantian beberapa nama jalan dengan nama pahlawan? Iya. Apakah ini hal yang dapat mengikis sejarah yang sudah terukir bersama nama tersebut, begitu? Ya, begini. Saya pernah juga bercerita beberapa tokoh dan pihak terkait bahwa mengganti nama jalan itu memang harus ada riwayatnya. Kalau mengganti nama jalan dengan nama tokoh yang punya peran dan segala macamnya, nah kita lihat, mohon maaf saya katakan levelnya, lihat apakah dia ada level kota, kabupaten, provinsi. Rata-rata yang level nasional itu sudah terakomodir semua. Saya bisa katakan sudah terakomodir semua dan itu sudah terpatok. Nah, yang jadi masalah di belakang ini itu masuk. Nah, yang jadi masalah boleh-boleh saja mengganti, tetapi pada tempat-tempat yang seperti apa, ya kan? Dalam arti lokasinya, ya. Karena mohon maaf, kita harus melihat dulu bahwa sebuah tokoh, ya, perannya dulu dalam level apa, dalam arti misalnya perjuangannya di tingkat mana, ya kan? Nah, kalau misalnya memang tidak ada salahnya kita tempatkan di sini. Sebagai apa? Untuk menghargai bahwa kita ingin menghargai jasanya. Tetapi pada tempat-tempat yang misalnya yang panjang dan segala macamnya, seidealnya itu harus selevel dengan perannya juga. Katakanlah skala nasional, apa dan segala macam, minimal provinsi lah untuk kategori jalan yang panjang. Nah, kan tidak elok kalau misalnya jalan yang panjang baru orang tidak terkenal siapa ini, padahal hanya tokoh, maaf tanda kutip ya, tokoh dia hanya di kabupaten ini atau di kota ini. Nah itu kenapa? Karena begini, bahwa tokoh-tokoh yang kita tampilkan itu kita memang mau menghargai dan Makassar itu masih banyak peluang. Makanya pernah saya usulkan semua nama-nama yang menggunakan kata-kata baru itu di bawah diganti dengan tokoh saja, seperti Nuri Baru, ya, Mongi Sidi Baru, Sungai Sadam Baru, ya itu kan sebenarnya saya pikir ada peluang dari tokoh-tokoh yang memang yang pantas untuk dimasukkan di situ, supaya kalau ada kata-kata baru ini kan seperti seakan-akan kita kekurangan stok, padahal kita banyak. Jangan lupa Sulawesi Selatan itu banyak tokoh yang layak untuk dipasangkan, diabadikan namanya sebagai nama jalan. Itu saya pikir banyak itu. Iya. Oke. Pak Arief, kalau tadi bicara kenapa mesti diganti Mongi Sidi Baru, Adiaksa Baru atau Nuri Baru? Adakah alasan untuk seperti itu? Karena mereka pasti memberikan nama itu tidak juga serta-merta memberikan nama Mongi Sidi, Adiaksa, Nuri. Itu kan tidak mesti begitu, Pak. Ya begini, yang saya sebut adalah tokoh-tokoh yang ada barunya, kata barunya ini. Kan artinya Nuri Baru, kan sudah ada jalan Nuri. Nah, mungkin karena proses namanya membuka lahan baru, pada saat itu belum ada nama, belum ada ide, nah, orang hanya kasih saja Nuri Baru. Itu kan hanya untuk menggampangkan, sama dengan Mongi Sidi Baru. Mongi Sidi sudah ada. Nah, dibuka akses ke timur, tembus ke Pelita, maka dikasihlah nama. Kenapa pada saat itu belum ada ide atau belum menemukan dari yang berwenang apa nama yang cocok di sini, termasuk Sungai Sadam Baru. Ya, nah, kenapa saya meminta bahwa kata-kata nama baru ini maksud saya dicarikan alternatif. Kalau memang mau mengambil tokoh yang saya katakan tadi, itulah tempat yang cocok untuk diganti. Kenapa? Karena kalau hanya menggunakan nama Nuri Baru, Onta Baru, itu kan seakan-akan kita kekurangan stok. Itu maksud saya. Padahal banyak tokoh yang bisa kita abadikan namanya di situ. Contoh boleh, Pak? Ya, saya kasih contoh ya. Untuk Nuri Baru, saya usulkan misalnya ya nama Manindori Kare Galesong atau ya. Kenapa? Karena berhubungan dengan garis pantai, ya kan? Dan jalur anunya kan ke sana sampai ke Galesong. Itu. Kemudian contoh lagi, saya minta seperti misalnya Adiaksa Baru. Adiaksa Baru kan di bidang penegakan hukum jaksa kan. Saya pernah usulkan bagaimana kalau misalnya Pak Baru di Lopa. Ya kan? Tokoh siapa yang tidak kenal dengan Baru di Lopa?
Dan kalau Adiaksa Baru, saya pikir Adiaksa ada hubungannya dengan profesi beliau dulu, dan itu bisa diabadikan dengan mengganti Adiaksa Baru dengan Baduy Lopa misalnya. Kenapa mau diganti nama itu, Pak? Ya kan begini, saya pikir sudah waktunya, kembali saya katakan, sudah waktunya lah kata-kata yang menggunakan masih ada kata-kata baru itu harus dicarikan alternatif. Ya itu dengan memasukkan nama tokoh yang saya pikir ini pantas, yang ada hubungannya dengan tadi Adiaksa Baru misalnya Pak Baduy Lopa. Itu ini hanya saran, dan saya pikir mungkin tidak ada juga orang yang akan menolak ya, kecuali dari pihak keluarga sendiri yang mungkin tidak mau ya. Kemudian kita Nuri Baru pernah saya usulkan Lontara. Ya Lontara kan saya pikir siapa yang tidak kenal dengan nama pohon tersebut. Itu ini kan tidak ada. Itu saya pikir dengan siapa juga dengan tokoh-tokoh yang di bidang yang kita mengenal dengan huruf Lontara, Dempa Mate, kenapa tidak ada nama beliau? Ini yang supaya apa? Kenapa saya usulkan ini supaya orang tahu dan ada riwayat sejarahnya yang membuat kenapa beliau untuk dikenang. Itu walaupun saat ini kita tidak bisa pungkiri ada nama tokoh yang karena dia punya tanah, itu tidak bisa kita pungkiri ada. Itu juga problematik ya, di masyarakat ya. Tapi kita butuh kesepakatan dari duduk sama-sama untuk bisa duduk sama-sama. Itu juga warisan budaya kita, Pak. Membicarakan semuanya. Pak, bagaimana cara mengaitkan kisah-kisah di balik nama kampung dengan konteks kehidupan Gen Z saat ini agar warisan budaya ini terasa relevan? Sekarang ini di kegiatan pembelajaran di sekolah itu ada namanya co-kurikuler. Co-kurikuler ini bisa keluar ke lokasi-lokasi. Tidak melepaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk bahwa co-kurikuler ini bisa dilakukan dengan kolaborasi 2 atau 3 mata pelajaran. Bisa. Seperti geografi, sejarah bisa kita gabung. Apakah sosiologi itu bisa. Sekarang jadi dengan cara seperti ini akan sambil belajar dia akan kita tahu bahwa di lokasi ini kenapa namanya seperti kita aspek geografinya dulu. Kita datang ini di sini jenis bebatuannya apa, tanahnya segala macam. Di sini namanya kampung ini. Kenapa disebut kampung ini? Karena ada tokoh yang diabadikan, ada tokoh yang punya tanah, ada tokoh yang punya sejarah di sini. Dengan begitu anak-anak akan mudah. Saya pikir akan mudah. Kenapa? Dia satu kali melangkah dia akan mendapatkan informasi-informasi lebih detail dan dia bisa akan melihat langsung. Termasuk kalau misalnya ada bukti-bukti di situ, contoh makamnya dari tokoh tersebut itu bisa. Contoh kemarin itu teman lakukan kegiatan di Untia, di Salodong. Saya sampaikan di Untia itu apa? Ada tokoh di situ namanya Salodong. Salodong itulah yang pertama membuka lahan yang menanam pisang yang lambat laun disebut dengan Untia. Pisang kan dalam unti. Betul. Itu Salodong. Salodong itu ada makamnya di Jalan Salodong. Ada makamnya. Jadi itu tadi saya dengan mengunjungi langsung dia akan tahu. Jadi satu kali praktis itu efektifnya. Itu strategi. Jadi dengan adanya co-kurikuler itu akan lebih menambah wawasan kita. Tidak hanya semata di dalam kelas. Akan beda itu penerimaannya kalau dalam kelas secara virtual dan segala macamnya dengan akan beda. Akan ada langsung datang ke tempat itu. Artinya ada kemampuan anak-anak ada namanya beda-beda, tapi kalau di tempat kita akan lebih mudah bagi mereka. Lebih mudah bertanya juga kenapa makamnya seperti ini, kenapa bentuknya begini begitu, Pak. Itu saya pikir salah satu strategi yang cuma tantangan kita bahwa kadang anak-anak kita pertama persoalan dari kebijakan sekolah yang mungkin jaga mindset orang tua yang tidak mau kasih keluar anaknya itu kan tentang. Saya pikir kalau ada, mohon maaf kalau saya katakan jangan kita dulu terlalu skeptis terhadap dengan itu, tapi kita lihat dulu manfaatnya. Kita kalau misalnya ada anak ragu, kecuali kalau misalnya hal-hal yang terlalu menantang, katakanlah ada di pulau ini kita harus ke sana dengan gelombang, itu memang saya pikir wajar kalau orang tua menolak. Tapi kalau misalnya selama saya pikir dalam jangkauan kita aman-aman saja, kenapa kita tidak mendorong anak kita untuk melakukan ke sana? Itu saya pikir yang harus dimusyawarahkan dengan baik, dibicarakan supaya ada perubahan mindset. Baik, Pak Arief, kita jeda dulu kembali. Kita akan kembali selepas yang berikut ini.
muka senang semua Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, uang banyak bro. Wih, uang banyak dari mana Bagi dulu. Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis. Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak. Heko, iya kak? Maksud saya, itu berarti macam begini nih. Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit kok. Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Di Sulawesi Selatan, patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun, menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia dari generasi ke generasi. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Arief Siki di siang hari ini. Dan Pak Arief, tadi panjang lebar sudah kita jelaskan beberapa warisan budaya yang ada. Dan kali ini Pak Arief, bagaimana menurut
peran generasi muda seperti media sosial atau blog yang paling efektif untuk mempublikasikan dan mengajarkan kembali makna dari nama-nama kampung yang ada saat ini kepada masyarakat luas? Ya, sebenarnya andai kita ingin lihat dulu bahwa guru yang mungkin bisa mengaitkan, ya, jadi semua guru apapun mata pelajarannya saya pikir dia bisa kaitkan. Dia bisa kaitkan kalau memang ada hubungannya untuk mengangkat nama-nama kampung yang terkait dengan kearifan lokalnya, silakan buat. Sekarang kan mereka itu lebih jago membuat konten-konten anak-anak kita, ya infografis kah, ya TikTok kah dan segala macamnya. Saya pikir memang butuh kreativitas dari guru sendiri dan political will-nya, ya keinginannya untuk mereka. Nah, dengan cara begitu saya pikir siswa generasi yang sekarang ini akan kenal dan suatu saat akan lebih dekat. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya kita berharap bahwa kepedulian dari semua tokoh-tokoh pendidik, ya, untuk melakukan proses ini memang harus ada namanya satu pemikiran yang sama dengan harapan bahwa budaya kita ke depan itu jangan hilang. Nah, perkembangan sekarang ini kalau kita tidak lakukan, kita akan diganti oleh budaya yang dari luar. Dan itu sudah mulai nampak sekarang. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Nah, oleh karena itu kembali saya katakan strategi, inisiatif serta keinginan dari semua pihak, utamanya dari lembaga-lembaga pendidikan, utamanya guru selaku yang akan bersentuhan dengan generasi muda itu harus ambil bagian yang proaktif di dalamnya. Jangan hanya semata-mata kepada materi, tapi saya pikir apa kalau memang ada hubungannya dengan ini, silakan buat kreasi. Saya sendiri sebelumnya buat konten-konten, ya misalnya apakah infografis atau apa, ya dengan media-media itu silakan di-share. Ya, yang jelas saya katakan kita punya namanya etika yang bisa mencerminkan bahwa karena kalau kita jaga kita nilai ini menunjukkan bahwa martabat kita akan tinggi dan tetap terjaga. Itu yang kita sampaikan, harapkan. Oke, baik. Nah, Pak Arief, adakah langkah praktis yang bisa dilakukan oleh para pendengar, terutama orang tua dan pendidik, untuk menanamkan kecintaan pada bahasa daerah dan sejarah lokal? Ya. Saya pikir orang tua dimanapun dan mungkin kita termasuk saya, tidak ada salahnya kita sekali-sekali pada saat misalnya duduk dimanapun, sekali-sekali tidak adalah kita mengajak anak-anak kita untuk menggunakan bahasa daerah. Itu yang pertama. Sekali-sekali, ya, kalau perlu ya dimanapun. Kemudian tidak ada salahnya bahwa kita juga menceritakan ya apa-apa yang kita ketahui tentang sebuah sejarah, sebuah peristiwa, ataukah misalnya riwayat dari sebuah nama kampung dan segala macamnya, termasuk budaya-budaya lain, supaya penilaian mereka itu jangan negatif. Ya, jangan negatif. Nah, kalau ini dilakukan secara kontinu, saya pikir anak-anak kita akan dekat dan saya yakin dia tidak akan lupa dengan budaya. Kenapa? Karena dari kecil, katakan dari kecil, dia sudah sering mendapatkan wejangan, dia sudah sering mendengar, dia sudah mendapatkan informasi dari lingkungan keluarga terdekatnya yang tahu dengan itu. Makanya tidak ada salahnya kalau misalnya di setiap sentra-sentra masyarakat ada komunitas-komunitas itu yang bisa, kenapa? Untuk bisa disampaikan. Tapi yang jelas saya katakan semuanya harus bermula dari keluarga. Karena kalau bukan dari keluarga, apalagi? Karena bentengnya di situ, pondasinya di situ. Betul sekali. Baik, Pak Arsiki, yang terakhir, harapan tak untuk masa depan pelestarian budaya dan bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Arief. Ya, saya berharap semua pihak untuk tetap menjaga dan memelihara bahasa daerah dan budaya kita dengan cara yaitu mulailah dari kita, mulailah dari keluarga kita untuk menyampaikan kepada anak kita. Jangan malu. Jangan kita malu dengan pergeseran-pergeseran yang ada sekarang, tapi tunjukkanlah bahwa apa yang Anda dapatkan, kalaupun ada hal yang negatif, tunjukkan yang positifnya di mana. Sehingga dengan cara begini saya pikir insya Allah generasi kita akan tetap mencintai, akan dekat dengan budaya, bahasa daerahnya masing-masing. Jangan kita hanya melakukannya pada saat nanti dibutuhkan. Itu namanya instan. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Arief Siki untuk wawasannya yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita ini menginspirasi semua untuk lebih mencintai sejarah di sekitar kita. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Arief Siki. Senang berbincang dengan kita di siang hari ini. Sampai jumpa. Sukses aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.